Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mencetakkan sejarah di ajang Piala Asia 2023 usai lolos ke babak 16 besar pada 4 edisi sebelumnya, yakni di 1996, tahun 2000, 2004 dan juga tahun 2007. Indonesia selalu mentok di fase grup Piala Asia, dan setelah sempat absen 16 tahun, Indonesia akhirnya kembali dan bisa langsung lolos ke babak 16 besar. Tak cuma timnas Indonesia yang berbahagia, sebab ada negara lain yang menorehkan catatan serupa. Mereka adalah Suriah, Palestina, dan juga Tajikistan. Sintayong sebut Indonesia tak seperti tim ranking 146 dunia di ajang Piala Asia. Timnas Indonesia tampil bagus di ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda dinilai Sintayong bermain tak seperti peringkat 146 dunia. Sintayong cukup puas dengan penampilan dari tim asuhannya tersebut. Bahkan ada pundit sepak bola dari Malaysia, yakni Sundaresan, yang memuji permainan Indonesia dan memprediksi skuad Garuda akan mempunyai masa depan yang cerah. Indonesia ada di posisi 146 ranking FIFA, tetapi performa kami tak menunjukkan hal tersebut. Indonesia juga tim termuda di turnamen ini dan sudah menambah pengalaman dengan melawan lawan terkuat, ujar dari Sintayong. Timnas Thailand bakal jadi tim ASEAN teratas di ranking FIFA. Timnas Thailand akan menjadi tim ASEAN teratas di ranking FIFA setelah tampil apik di ajang Piala Asia. Thailand menjadi salah satu tim Asia Tenggara yang sudah lolos ke babak 16 besar bersama Indonesia. Thailand menggeser Vietnam. Gajah Perang akan naik ke posisi 102 dunia dengan catatan 1198,95 poin. Sedangkan Golden Star Warrior merosot ke posisi 105 dengan raihan angka 1194,52 poin. Lionel Scaloni pastikan tetap jadi pelatih timnas Argentina. Lionel Scaloni mengonfirmasi bahwa dia akan tetap menjadi pelatih tim nasional Argentina. Laporan media lokal mengatakan bahwa pada bulan ini Lionel Scaloni telah mencapai kesepakatan dengan FA Argentina untuk tetap memimpin setidaknya hingga akhir Copa America di musim panas nanti. Persiapan menuju Piala Dunia 2026, Ricardo Gareca resmi tangani Chile. Chile resmi mengumumkan bahwa pelatih Argentina, yakni Ricardo Gareca, akan memimpin tim nasional mereka untuk menuju Piala Dunia 2026. Ricardo Gareca sebelumnya sukses melatih tim nasional Peru selama 7 tahun dan membawa mereka ke ajang Piala Dunia 2018 di Rusia. Chile saat ini menempati peringkat ke-8 dalam klasemen zona Amerika Selatan dengan 5 poin dari 6 pertandingan. Tunisia gagal total di ajang Piala Afrika 2023, Jalal Qadri mundur. Jalal Qadri meninggalkan perannya sebagai pelatih Tunisia menyusul tersingkirnya tim tersebut lebih awal dari ajang Piala Afrika 2023 setelah mereka hanya mampu finish di posisi terbawah di klasemen grup. Berbicara kepada beIN Sport, Qadri mengatakan kontraknya akan otomatis habis karena Tunisia gagal mencapai babak semifinal yang merupakan syarat minimal. Tuchel anggap Leverkusen jadi pesaing berat Bayern Munchen di musim ini. Biasanya Borussia Dortmund menjadi pesaing utama Bayern Munchen dalam perebutan gelar Bundesliga. Namun menurut sang pelatih Thomas Tuchel, musim ini justru pesaingnya berubah menjadi Bayer Leverkusen. Tim yang dilatih oleh Xabi Alonso tersebut menjadi salah satu tim Eropa yang belum pernah terkalahkan di semua ajang yang mereka ikuti, terutama di ajang Bundesliga Jerman. Dari 18 laga yang telah dilakoni, mereka belum pernah terkalahkan dengan meraih 15 kemenangan dan 3 kali seri. Situasi tersebut membuat Leverkusen berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 48 poin, 4 poin lebih tinggi daripada Bayern Munchen yang berada di posisi yang kedua. Oleh karena itu, Tuchel merasa pertarungan perebutan juara dengan Leverkusen akan berlangsung hingga pekan terakhir.
Resmi titisan Messi gabung dengan Manchester City. Spekulasi masa depan dari Claudio Chavarria resmi berakhir. Bintang timnas Argentina U17 tersebut resmi berlabuh di Manchester City. Melalui laman resmi mereka, Manchester City resmi mengumumkan keberhasilan mereka untuk bisa mendatangkan Chavarria. Pemuda 18 tahun itu telah dilepas River Plate ke Citizen dan sang gelandang serang mendapatkan kontrak jangka panjang di Etihad Stadium. Ia dikonfirmasi akan membela Manchester biru hingga tahun 2028 mendatang. Tottenham geser Chelsea sebagai klub terkaya di kota London. Tottenham menggeser Chelsea sebagai klub terkaya di London seperti yang dilansir dari Daily Football Money Link. Ini semua berkat kekuatan pendapatan yang berasal dari stadion baru mereka. The Lilywhite menjadi klub terkaya ke-8 dunia setelah meraih pendapatan sebesar 549,3 juta pound sterling atau sekitar 9,3 triliun rupiah di musim lalu. The Blues menempati peringkat kedua di bawah The Lilywhite dengan pendapatan mencapai 512,5 juta pound sterling. Dan Arsenal berada di peringkat ke-10 dengan pendapatan 463,1 juta pound sterling. Real Madrid menjadi klub berpenghasilan terbesar di dunia. Real Madrid tercatat sebagai klub berpenghasilan tertinggi versi Daily Football Money Link. Madrid kembali ke singgasana setelah sempat tergusur. Dikutip dari Football Transfer, Los Blancos menggeser Manchester City ke urutan kedua. Selama musim 2022-2023, Real mendapatkan 831,4 juta euro atau sekitar 14,36 triliun rupiah. Dan City yang memenangkan treble winner meraih 825,9 juta euro atau sekitar 14,26 triliun rupiah. Di urutan ketiga ada nama PSG. Sepanjang musim lalu PSG mendapatkan 801,8 juta euro dan Les Paris yang unggul tipis dari Barcelona dan El Barça memperoleh 800,1 juta euro atau sekitar 13,82 triliun rupiah. Barcelona gagal di Copa del Rey. Xavi sebut masih ada La Liga dan juga Liga Champions. Barcelona kehilangan satu lagi peluang untuk meraih trofi usai tersingkir dari ajang Copa del Rey. Kekalahan ini membuat peluang Barcelona untuk meraih trofi kini tinggal tersisa di La Liga dan juga Liga Champions. Sebelumnya Robert Lewandowski dan kawan-kawan gagal di Piala Super Spanyol usai kalah dari Real Madrid di partai final. Dan Xavi sendiri menolak panik dan fokus untuk mengejar dua kompetisi tersisa tersebut. Ben Chilwell punya misi besar kalahkan Liverpool di final Carabao Cup. Ben Chilwell mengatakan bahwa dia dan juga Chelsea memiliki urusan yang belum selesai di final menjelang pertandingan melawan Liverpool di ajang Carabao Cup pada bulan depan. Kami sudah 3 kali kalah di final, jadi 100% masih ada urusan yang belum selesai, ujar dari bek kiri timnas Inggris tersebut. Juventus segera berpisah dengan Moise Kean. Moise Kean nampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Juventus di sisa musim ini. Sang pemain dilaporkan akan segera pindah klub dalam waktu yang dekat ini. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kini sudah menemukan pelabuhan karir berikutnya. Ia akan pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Menurut laporan dari Romano, Atletico Madrid menjadi tim yang berhasil mendapatkan jasa Kean dari Juventus, dan sang striker dipinjam dari Juventus dengan durasi 6 bulan lamanya. AS Roma harus bayar uang banyak untuk bisa permanenkan Lukaku. Romelu Lukaku merupakan salah satu pemain penting AS Roma sepanjang musim ini. Dari 26 penampilannya bersama AS Roma di seluruh ajang kompetisi, Lukaku sudah menyumbangkan 15 gol dan juga 2 assist. Kontribusinya ini jelas mendorong Roma untuk bisa mempermanenkan status Lukaku di musim depan. Dengan kontraknya bersama The Blues yang akan berakhir pada tahun 2026, manajemen Chelsea jelas tak bersedia meminjam Lukaku lagi demi menjaga harga jual sang pemain. Dilansir dari Football Italia, Chelsea akan menetapkan harga sebesar 43 juta euro kepada Romelu Lukaku. Angka ini jelas terlalu tinggi bagi Roma yang sedang dilanda krisis finansial.
Real Madrid berhasil dapatkan tanda tangan Jeremy De Leon. Real Madrid telah resmi menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Castellon yakni Jeremy De Leon. De Leon menjadi pemain Puerto Rico kedua dalam sejarah yang mengenakan seragam Real Madrid setelah sebelumnya ada Eduardo Ordonez yang melakukannya pada musim 1926-1927. Juventus akan ajukan tawaran 40 juta euro untuk Boyong Koopmeiners. Dua tim terdepan yang berminat untuk bisa mendatangkan jasa Koopmeiners di musim ini adalah Juventus dan juga Liverpool. Tres dilaporkan sudah menawarkan biaya mencapai 45 juta euro kepada Atalanta untuk bisa memboyong sang pemain ke Anfield Stadium. Tak mau pemain incarannya merapat ke Liverpool, Juventus juga dilaporkan sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro dengan tambahan bonus sesuai dengan performa dari sang pemain. Perdalam pertahanan, Liverpool targetkan bek milik Crystal Palace. Liverpool disebut menjadikan bek Crystal Palace yakni Maguire sebagai bidikan utama mereka untuk musim depan. Pemain asal Inggris tersebut diproyeksikan untuk menggantikan peran dari Joel Matip yang kontraknya bakal berakhir. Untuk saat ini, Palace selaku tim pemilik menolak membuka negosiasi dengan tim manapun dan proses tawar-menawar mungkin baru akan terjadi pada musim panas mendatang. AS Roma capai kesepakatan dengan Leipzig untuk pinjam Angelino. AS Roma dilaporkan sudah semakin dekat untuk bisa mendatangkan bek RB Leipzig yakni Angelino di bursa transfer kali ini. Pemain asal Spanyol tersebut sedang dalam masa peminjamannya di Galatasaray dan diketahui gagal menemukan ritme permainan terbaiknya di Turki. Dilansir dari Roma Press, manajemen Roma sudah menjalin kesepakatan dengan RB Leipzig. Kesepakatan tersebut berupa peminjaman Angelino selama 6 bulan dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman, tetapi manajemen Roma perlu melepas satu pemain dari beberapa pemain pinjamannya terlebih dahulu sebelum mendaratkan Angelino. Manchester United tetap incar Bryan Brobbey. Penyerang Ajax yakni Bryan Brobbey menjadi salah satu incaran Manchester United dan pelatih Erik ten Hag dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong pemain 21 tahun tersebut dari mantan klubnya sejak musim panas pertamanya di Old Trafford. Ten Hag dikatakan masih tertarik kepada Brobbey yang telah mencetakkan 15 gol untuk Ajax di musim ini. Pemain internasional Belanda itu rencananya akan dibuat sebagai pelapis lini depan untuk Rasmus Højlund dan juga Marcus Rashford. Leverkusen melunak, dua London Barat siap angkut Boniface. Dua London Barat yakni Chelsea dan juga West Ham United dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Victor Boniface dari Bayer Leverkusen jelang penutupan bursa transfer. Dilansir dari Football Italia, The Hammers bakal segera melepas tawaran kepada Leverkusen demi bisa memboyongnya. Bahkan West Ham United dinilai siap memecahkan rekor transfer asalkan mendapatkan tanda tangan dari sang pemain. Sementara itu Chelsea juga butuh striker tajam dan siap membayar mahar dari transfer sang pemain. Dan sumber dari Football Insider menyebut jika Bayer Leverkusen sekarang mulai melunak soal peluang mereka melepas sang pemain. Dikabarkan Leverkusen bersedia melepas Boniface asalkan para tim peminat bisa mengeluarkan harga yang tepat. Resmi, Jurgen Klopp pamit tinggalkan Liverpool di akhir musim. Sebuah pengumuman mengejutkan dibuat oleh Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim ini. Bersama Klopp, Liverpool mulai meraih era kejayaannya. Sang pelatih berhasil mengantarkan tim asal Merseyside tersebut untuk meraih banyak trofi prestisius. Klopp menyebut bahwa ia sebenarnya sulit untuk berpisah dengan Liverpool, namun ia menilai keputusan ini harus ia ambil. Klopp membeberkan alasan mengapa ia memutuskan pergi dari Liverpool. Ia mengaku sudah sangat lelah menangani Liverpool selama 9 musim, dan ia merasa ini saatnya baginya untuk rehat sejenak.